Halo, selamat malam. Manuver sinyal dukungan dilancarkan Presiden Joko Widodo kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang hadir di acara hari ulang tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan Jumat lalu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan maju sebagai capres termasuk disebut Jokowi yang menjadi istimewa. Sehari sebelumnya Jokowi menggelar pertemuan khusus dengan Prabowo Subianto di istana. Tepat di hari yang sama, relawan Jokowi Mania atau Joman menyambangi kediaman Prabowo mengalihkan dukungan dari Ganjar Pranowo dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Apakah manuver ini menjadi pertanda dukungan istana ke Prabowo? Kian terang capres pilihan Jokowi bersama saya Rifana Pratiwi akan mengupasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya mau bertanya, P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Lagi-lagi, sinyal dukungan terbuka disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap bakal calon presiden yang akan berlaga pada 2024 mendatang. Kali ini sinyal itu disampaikan Jokowi pada saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang berlangsung di ASBSD Tangerang Selatan, Banten, Jumat malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi sempat mempertanyakan arah dukungan P3 pada pemilihan presiden tahun depan. Pasalnya, pada harlah P3 itu turut hadir sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi salah satu nama yang disebut Jokowi dan potensial sebagai bakal capres yang masuk 3 besar elektabilitas tertinggi. Yang saya kenal ada Pak Prabowo. Yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa. Juga ada Pak Mas AHY. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut enggak nanti. Yang hadir. Namun, tampaknya sinyal dukungan tidak hanya pada sosok bakal capres yang hadir di situ. Usai acara, Jokowi ditanya wartawan terkait sosok calon presiden yang tidak hadir dan tidak disebutkan namanya. Jokowi mengatakan ada kandidat capres yang tidak hadir pada acara tersebut. Ya, nanti kalau saya nyebut satu nanti rame, sebut semuanya. Yang Bapak dukung sebagai capres apakah lagi nggak datang? Oh, sudah tadi saya sampaikan. Calon yang hadir. Tapi ada yang nggak hadir ya Pak ya? Ada yang nggak hadir. Terkait sosok kandidat capres yang tidak hadir, memang ada nama Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sempat diteriakan beberapa kader P3 pada acara itu. Bapak Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi juga beberapa kali memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal capres penerusnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sebagai bakal capres yang potensial didukung Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tampaknya sedang bergesekan di tingkat relawan. Hal ini tidak lepas dari manuver relawan Jokowi Mania yang dahulu mendukung Ganjar Pranowo, ini beralih mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024.
tidak ada suruhan dari pihak manapun, khususnya Presiden Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah, begitu juga dari PDIP. Ini murni real kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Itu pertama, itu kedua tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Relawan Jokowi Mania pun menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis sore. Kedatangan relawan pendukung Jokowi pada Pilpres beberapa waktu lalu itu bertujuan memberi dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Relawan Jokowi Mania kemudian membentuk gerakan dukungan yang diberi nama Prabowo Mania 08. Mendukung Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 nanti. Dukungan relawan Jokowi Mania itu pun disambut baik sang Ketua Umum Gerindra. Prabowo mengaku merasa terhormat, sekaligus berjanji akan melanjutkan program pembangunan Joko Widodo. Untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024, dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda 23 tahun. Lantas, apakah sinyal dan manuver dukungan tersebut membuat kian terang arah dukungan Jokowi ke Prabowo? Atau sesungguhnya Jokowi masih menanti keputusan PDI Perjuangan yang bisa jadi mengumumkan nama Ganjar Pranowo? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan update beberapa hasil survei terbaru yang menempatkan nama-nama potensial calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ini ada beberapa hasil survei yang fresh from the oven. Elektabilitas capres ini yang menjadi magnet poros koalisi yang akan bertarung pada 2024 mendatang. Kita lihat beberapa rangkuman dari hasil lembaga survei. Yang pertama dari lembaga Algoritma Research and Consulting, elektabilitas calon presiden ini survei Algoritma Research and Consulting 19 sampai 30 Desember 2022. Yang pertama tetap Ganjar Pranowo 25,1%, kemudian Anies Baswedan 18,7%, Prabowo Subianto 16,6%, Ridwan Kamil 7,2% dan Sandiaga Uno 2,3%. Terlihat bahwa posisinya Ganjar, kemudian Anies dan juga Prabowo, tapi Anies dengan Prabowo ini selisihnya hanya tipis, tidak sampai 2%. Tapi dari Anies dengan Ganjar ini jaraknya sekitar mungkin 7%. Apakah ini di bulan Desember berubah di bulan Januari? Kita lihat nanti, kita sudah ada hasilnya berikutnya. Oke, masih dari Algoritma Research and Consulting, seberapa efektif sebetulnya efek endorsementnya Pak Jokowi terhadap tokoh-tokoh yang akan bertarung pada kontestasi Pilpres 2024. Masih tanggal 19 sampai 30 Desember 2022. Jadi ternyata masyarakat melihat tokohnya bukan karena didukung Jokowi, ini 39,4%. Kemudian masyarakat tidak akan mengikuti siapapun tokoh pilihan Jokowi, atau ada 19%. Atau ya akan mengikuti siapapun tokoh pilihan Pak Jokowi, itu 16,1%. Jadi ternyata efek endorsementnya Pak Jokowi sekitar 16%. Yang tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters itu ada 18,5%. Untuk ukuran presiden incumbent ataupun yang berkuasa dan sebentar lagi akan lengser, angka 16% ini cukup besar ya kalau mencerminkan jumlah pemilih kita pada kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya kita lihat masih dari Algoritma Research and Consulting, figur seperti apa yang diinginkan publik sebagai penerusnya Jokowi. Ternyata ini ada 51,6% masyarakat yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah figur yang tepat sebagai penerusnya Jokowi, sementara 16,1% tidak yakin. Prabowo Subianto juga cukup tinggi ya, 47% masyarakat menilai bahwa Prabowo Subianto adalah figur yang tepat untuk menjadi penerusnya Pak Jokowi. 22,7% tidak yakin. Kemudian Ridwan Kamil ini juga tinggi, 40,2% dianggap oleh publik sebagai figur yang tepat penerusnya Pak Jokowi. Anies Baswedan 39,2% itu juga dianggap sebagai figur yang tepat penerusnya Pak Jokowi. Ini cukup tinggi, ada masyarakat yang menilai 39,2%, Anies
sebagai figur penerusnya Pak Jokowi selama ini, padahal Anies Baswedan ini dianggap sebagai antitesanya Pak Jokowi. Dan terakhir Sandiaga Uno, 38% masyarakat yakin bahwa Sandiaga Uno adalah figur yang tepat sebagai penerusnya Pak Jokowi. Tetap yang tinggi adalah Ganjar dengan Prabowo Subianto, bedanya mungkin sekitar 3-4% di sini sebagai figur penerusnya Pak Jokowi. Kita lihat survei berikutnya di bulan Januari, ada beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasil elektoral. Ini lembaga survei Indonesia. Surveinya 7-11 Januari 2023. Kita lihat di sini Ganjar Pranowo 27,2%, kemudian Anies Baswedan 16,8%, Prabowo Subianto 16%, Ridwan Kamil 7,2% dan AHY 2,4%. Terlihat bahwa Anies dengan Pak Prabowo mungkin sekitar bedanya 0,8%, tapi cukup jauh ya perbedaan antara Pak Prabowo dengan Ganjar ini sekitar berapa ini? 11%, sekitar 10-11%. Kita lihat survei berikutnya, apakah masih ada? Tampaknya ada satu lembaga survei. Oh, masih ada dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, Capres menurut kinerja Presiden. Ganjar Pranowo 35,4% itu dianggap puas ya, puas. Kemudian Anies Baswedan 14%, Prabowo Subianto 18,2%. Artinya Pak Prabowo lebih tinggi dibandingkan Anies Baswedan, tapi ini bedanya hanya sekitar 3-4%. Ganjar Pranowo yang paling tinggi 35,4%, ini sangat puas kalau dari hasil kinerjanya Presiden Jokowi. Oke, kita lihat ada satu lembaga survei lagi yang sudah merilis Populi Center. Nah, ini yang paling baru. Survei Populi Center 25 Januari sampai 2 Februari 2023. Hasilnya adalah Ganjar Pranowo 19,8%, Prabowo Subianto 17,1%, kemudian Anies Baswedan 10,8%. Ternyata masih ada nama Pak Jokowi. Pak Jokowi cukup tinggi 10,1%. Kemudian Ridwan Kamil 5,1%, Sandiaga Uno 1,7%. Sayangnya Pak Jokowi berdasarkan konstitusi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres pada pemilu 2024. Artinya 10,1% suaranya Pak Jokowi bisa saja terdistribusi kepada Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau Anies Baswedan atau Ridwan Kamil ataupun Sandiaga Uno. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas nama Pak Jokowi ini harus kita take out ya dari elektabilitas calon presiden. Tapi kalau kita lihat di sini menarik bahwa perbedaan antara Ganjar dengan Prabowo Subianto di sini mungkin tidak sampai 2%. Artinya ada peningkatan elektoral dari Prabowo atau mungkin ada stagnasi dari elektoralnya Ganjar Pranowo. Kita tidak tahu, nanti kita akan tanya kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada beberapa sinyal-sinyal dalam 1 minggu, ada sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi, kemudian relawannya Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, tapi di sisi lain tampaknya relawannya Ganjar masih berharap terhadap endorsementnya Pak Jokowi meskipun belum dapat tiket. Nanti kita akan tanya dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Manuver sinyal dukungan dilancarkan Presiden Jokowi kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang hadir di acara Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan Jumat lalu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan maju sebagai capres termasuk disebut oleh Jokowi. Yang menjadi istimewa sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan khusus dengan Prabowo Subianto di Istana. Ada apa di balik manuver sinyal dukungan Jokowi? Apakah manuver ini menjadi pertanda dukungan istana ke Prabowo Subianto? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman yang sekarang sudah beralih menjadi Prabowo Mania 08. Mas Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam. Oke, udah pakai kaos ya? Siap. Oke, ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Selamat malam. Bang Daniel. Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Ketua Relawan Ganjarian Spartan, Mas Guntur Romli. Kenapa namanya Spartan ya? Nanti kita. Spartan. Oh, Spartan. Itu apa maksudnya? Di atas relawan. Oh, oke. Tapi gak pakai kaos. Ada juga teman saya Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Oke, dan selalu seperti biasanya Political Show mengundang
teman-teman mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik, apalagi pemilih muda ini nanti jumlahnya 60% pada pemilu 2024 melalui sambungan virtual sudah ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Selamat malam. Wah, ini banyak sekali cewek-cewek nih. Pemilih muda yang paling banyak adalah nanti pemilih muda cewek-cewek. Nah, nanti teman-teman dari UPH bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menyatakan pendapat juga boleh karena suara kalian sangat matters ya. Suara kalian sangat penting pada pemilu 2024 nanti. Siapa yang akan kalian coblos di bilik suara. Nah, mungkin dari hasil diskusi kita malam hari ini teman-teman nanti bisa memutuskan kira-kira saya akan pilih siapa ya gitu. Oke? Terima kasih teman-teman dari UPH. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau kita lihat ya, seminggu kemarin itu ada beberapa kali rentetan peristiwa yang disebut sebagai sinyal sebetulnya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Gerindra terutama Pak Prabowo melihatnya sinyal-sinyal itu seperti apa sih? Ini saya sebutkan aja ya, mungkin masyarakat belum tahu. Pada hari ulang tahun Partai Gerindra, tanggal 6 Februari itu HUT Partai Gerindra yang ke-15, Pak Jokowi mengirimkan video kemudian mengatakan bahwa elektabilitas Partai Gerindra sangat tinggi dan elektabilitasnya Pak Prabowo juga yang paling tinggi. Nah itu pujian pertama. Terus kemudian ada pertemuan di istana antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang tampaknya serius sekali di hari yang sama setelah pertemuan Pak Prabowo Pak Jokowi. Mas Noel, bersalin rupa, bersalin dukungan dari relawan yang mendukung GP Mania, Ganjar Pranowo Mania menjadi Prabowo Mania 08. Ini sinyal-sinyal apa yang dilihat oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo ini? Ya, mungkin ini bahasa kromo inggilnya politik Pak Jokowi ya. Oke. Tapi yang jelas begini, siapapun capres yang akan ikut kontestasi di 2024 nanti tentu berharap dukungan dari Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menang di kontestasi 2 kali Pilpres. Kemudian beliau juga tentu secara politik, pengalaman kepemimpinan sudah teruji di 2 periode ini. Tentu banyak hal yang dibutuhkan oleh capres, baik secara elektoral maupun secara pengalaman. Nah, kalau kemudian ada harapan, ada ekspektasi didukung oleh Pak Jokowi, itu sangat normal dan itu wajar sekali. Justru kalau kemudian ada yang tidak ingin dukungan Pak Jokowi, itu yang agak abnormal. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini tentu pengalaman Pak Jokowi, masukan dari Pak Jokowi itu sangat dibutuhkan. Dan tentu dalam posisi Pak Prabowo ini lebih unik lagi. Ada adab yang diusung oleh Pak Prabowo sejak awal. Adab itu apa? Jadi Pak Prabowo tidak pernah menjawab pertanyaan Nana misalnya apakah akan maju jadi capres di 2024. Itu tidak pernah dijawab. Tapi Pak Prabowo terlebih dahulu izin dalam tanda kutip kepada Pak Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Karena posisi Pak Prabowo adalah sebagai menteri dalam hal ini Menteri Pertahanan, pembantu presiden. Karena apapun langkah politik yang akan beliau lakukan tentu akan berdampak pada posisi beliau sebagai Menhan. Nah, oleh sebab itulah kemudian adab baiknya tentu Pak Prabowo minta saran dan izin dari Pak Jokowi untuk maju sebagai capres. Barulah kemudian Pak Prabowo ketika ada sinyal Pak Jokowi merestui silahkan untuk maju. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan beliau akan maju kontestasi di 2024. Kemudian tentu Gerindra mendukung sepenuhnya pencapresan Pak Prabowo karena memang itu adalah suara grassroots Gerindra secara keseluruhan. Artinya Anda mengakui bahwa Pak Prabowo sudah sowan, sudah minta restu ke Pak Jokowi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu. Dan sudah diberikan restunya ya. Tentu itu catatan paling penting yang perlu kami sampaikan kepada publik. Adab Pak Prabowo itu adalah ingin menunjukkan bahwasannya dalam posisi beliau sebagai bawahan Pak Jokowi, maka beliau minta izin agar kemudian agenda politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak mengganggu kinerjanya dan tidak mengganggu tugas-tugas beliau membantu Pak Jokowi dalam hal ini dalam isu-isu dan masalah-masalah pertahanan. Berarti sinyal-sinyal tadi yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sebagai restu ya terhadap Pak Prabowo? Ya, itu yang bisa jawab tentu Pak Jokowi. Yang jelas Pak Prabowo sudah menyampaikan dan beliau menyampaikan silahkan dan mengizinkan
Pak Prabowo memulai proses ingin ikut kontestasi di 2024. Tapi Gerindra Pak Prabowo pede dong sudah mengantongi restunya Pak Jokowi. Tentu, saya pikir kalau ada Dengan sinyal-sinyal capres, itu apalagi ya, capres yang sudah pede tidak dong, Bang pede misalnya atau tidak ingin dukungan Pak Prabowo, dukungan Pak Jokowi itu tadi saya sebutkan agak abnormal. Tapi kenapa? Karena kita butuh saran dari Pak Jokowi di satu sisi, di sisi lain tentu secara politik, secara elektoral juga pengikut Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi itu cukup banyak. Berarti dengan restu ini Gerindra Pak Prabowo semakin pede untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Dengan restu dan dapat restu dari Pak Jokowi tentu Pak Prabowo semakin semangat dan tentu pemilih Pak Prabowo akan terus bertambah. Kenapa? Tadi ada kebesaran, kan ini kami nyebutnya kebesaran hati ya. Kebesaran jiwa dari Pak Prabowo itu agak menular nih. Menular ke Noel, menular ke yang lain. Yang tadinya benci kemudian jadi cinta gitu. Jadi ini adalah pendidikan politik yang positif menurut kami. Kenapa? Karena bayangkanlah Noel ini maki-maki Pak Prabowo dan segala macam, tapi kemudian bisa bahkan Pak Prabowo kan juga begitu, bisa berantem dengan Pak Jokowi dulu secara politik ya, tapi kemudian bisa berbesar hati bekerja sama. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Noel dan kawan-kawan itu memberikan pendidikan politik yang positif. Oke, Bang Noel, Anda membaca samakah dengan Pak Prabowo dengan Gerindra tadi bahwa sinyal-sinyal ini memang semakin terang Pak Jokowi merestui Pak Prabowo sebagai capres pilihannya di kontestasi Pilpres 2024? Ini presidenku selalu suka ya dengan siapapun selama seseorang itu proses demokrasinya ada gitu loh. Karena presiden kan mau legasinya itu persoalan demokrasi tetap terjaga. Apalagi kayak saya gini yang dulu punya berseberangan lah dengan Bung Beni, Bang Daniel atas dengan Pak Prabowo. Saya dulu orang yang teriak-teriak tangkap Pak Prabowo. Kemudian ya banyaklah hal yang sangat beda lah. Tapi kan dalam proses pemerintahan Jokowi ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, ada satu hal yang kita lihat luar biasa. Karena kan pertama Pak Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, banyak kekhawatiran publik soal kudeta dan sebagainya. Itu terjawab dengan Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo punya totalitas, loyalitas. Tadi apa yang disampaikan Bung Daniel, sowan dia mau maju sowan. Kan ini, nah ada yang politik. sowan yang lain? Oh saya nggak tahu persoalan yang lain. Karena saya sebagai pendukungnya Pak Prabowo hari ini, ya saya harus bilang Pak Prabowo sowan. Apalagi tadi terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan Bung Daniel. Nah begitu juga ke Mas Ganjar. Pak Jokowi senang. Pokoknya siapapun kader bangsa yang maju dan mengisi kontestasi demokrasi ke depan, selama dia tidak menyampaikan pesan-pesan kekerasan, kebencian dan lain-lainnya, dia support tuh. Gitu. Jadi ya apa yang disampaikan misalnya kayak saya, apakah Noel dapat arahan dari presiden? Enggak. Oke, tapi pertanyaan saya tadi sinyal-sinyalnya Pak Jokowi apakah semakin terang terhadap Pak Prabowo? Soal itu yang bisa menjawab Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau saya kan enggak, saya hanya melihat pada sisi yang saya rasakan bahwa Pak Prabowo itu punya totalitas, loyalitas dan integritas dalam proses menjaga kepemerintahan Jokowi sampai detik ini. Ditambah lagi Pak Prabowo itu sangat beradaptasi sekali dengan demokrasi. Dia ikut pemilu, dia terus ikut, dan orang ini punya keteguhan. Bayangkan dulu saya yang punya pandangan negatif dengan Pak Prabowo disambut dengan hormat itu. Nah Pak Prabowo berarti apa? Ini tokoh bangsa yang punya adab dalam demokrasi, adab dalam kemanusiaan. Ini pemaaf orangnya. Jadi menurut Anda Pak Jokowi lebih cocok dengan Pak Prabowo atau dengan Ganjar? Pak Jokowi mungkin lebih senang kalau seandainya tandemannya itu Prabowo Ganjar. Jadi Anda ingin mengawinkan itu? Ya bukan soal mengawinkan, ya mungkin pasangan yang paling ideal hari ini adalah Prabowo Ganjar. Pak Prabowo punya gagasan, Mas Ganjar punya energi untuk bekerja. Gitu. Tapi kan Mas Noel nggak mungkin mengalihkan dukungan kalau tidak melihat sinyal-sinyalnya Pak Jokowi yang semakin terang tampaknya untuk Pak Prabowo. Itu dalam politik tidak ada yang kebetulan. There's no coincidence in politics, Mas Noel. Saya harus jelaskan dulu. Kayak saya gini yang latar belakangnya aktif 98 nggak mungkin juga mau mendukung seseorang itu tanpa ada sebuah rasionalitas politik. Itu loh. Nah rasionalitas politik itu tadi yang saya sampaikan. Pak Prabowo sangat adaptif sekali terhadap sistem demokrasi yang hari ini kita perjuangkan.
Itu kan dulu selama ini kan orang menilai Pak Prabowo itu seorang tentara, otoriter, diktator, pasti kudeta. Ternyata nggak ada tuh. Kita buktikan dan kita rasakan, apalagi kemarin waktu kita diterima Pak Prabowo ya. Wah, sangat lepas sekali. Senang banget. Ini ada sebuah kebanggaan itu. Oh, ini orang kan dulu pernah kita ada semacam harapan seperti kritik lah gitu. Ternyata enggak tuh. Ini bapak pemaaf orangnya. Selain jadi orang punya gagasan, punya keberanian. Setelah 2 kali pemilu Anda baru menyadari sekarang gitu maksudnya? Iya, nggak pernah ketemu Pak Prabowo saya. Selama ini ketemu cuma di media berantem aja, hajar Prabowo terus kerjaannya saya dulu. Pas saya lihat kemarin berinteraksi pertama saya dalam hidup saya dengan Pak Prabowo kemarin itu hari Kamis tanggal 16. Itu luar biasa punya gagasan, punya keberanian, teguh orangnya. Tapi agak aneh Anda sudah menyatakan dukungan ketika Anda belum pernah ketemu. Loh, kita kan nggak mesti gagasan itu kayak Pak Jokowi. Emang kita pernah ketemu Pak Jokowi waktu kita dukung Pak Jokowi? Nggak pernah. Kita lihat gagasannya ketemu buat Indonesia. Nah, kita lihat kemarin Pak Prabowo kan, wah, saya dikasih baca buku, itu menarik sekali. Dari situ kita, oh, ini orang punya gagasan. Gitu. Jadi hanya murni soal gagasan? Iya dong. Ini buat Indonesia ke depannya kan butuh orang punya gagasan, punya keberanian. Yang paling penting itu ya integritas. Saya mau ke Mas Gundrom. Mas Gundrom, Anda melihat sinyal-sinyalnya Pak Jokowi ini semakin terang untuk Pak Prabowo atau masih bisa dimaknai lain? Kalau tadi Mas Noel sebentar, kalau tadi Mas Noel berusaha untuk menggabungkan Prabowo dengan Ganjar. Kalau saya semakin terang untuk Pak Ganjar. Kenapa? Ya tadi kan, ini kan tadi video di ulang tahun P3. Saya ingin ucapkan juga ulang tahun P3 kan ke-50 kan, karena kan video di situ. Dan juga Pak Jokowi kan menyebutkan juga ada yang tidak hadir dalam acara itu. Kemudian sinyal-sinyal misalnya rambut putih, kemudian juga di acara waktu itu acara Projo kalau nggak salah di Jawa Tengah gitu. Dan kalau kita melihat kan karakter Pak Ganjar itu kan ya seperti Pak Jokowi. Dalam arti misalnya pekerja keras, kemudian turun ke rakyat, kemudian belusukan, kemudian ya tidak ada jarak, tidak elitis ya antara, tidak ada jarak lah antara dia dengan rakyat, kemudian bekerja sangat luar biasa. Dan apa program-program Pak Jokowi pun juga dilaksanakan oleh Pak Ganjar dengan segala resiko. Misalnya contohnya adalah Wadas, itu kan sebenarnya adalah program nasional, tapi kan dia sebagai gubernur Jawa Tengah dia harus mempertaruhkan kesuksesan dari program nasional dan dia benar-benar ya bertarung untuk itu, gitu, untuk gagasan itu, gitu loh. Nah kemudian yang lain juga adalah program-program misalnya di Jawa Tengah ya, dia sebagai gubernur yang aktif, ya tentu saja dia tidak akan bermain dengan isu capres, karena juga kan capres kalau Pak Ganjar itu kan memang prerogatifnya adalah seperti Ketua Umum PDIP Ibu Mega. Nah kalau kita ngelihat Pak Ganjar sekarang itu adalah Jokowi 2014 ya. Jadi memang benar-benar bekerja untuk rakyat ya apapun, tapi yang disampaikan oleh Bang Dhanil ya benar bahwa kita memang membutuhkan dukungan dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu 2024 sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Persis seperti katakan Pak Prabowo. Berarti sinyal-sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, sinyal-sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi bukan untuk Pak Prabowo ya, kalau menurut Anda sebagai relawan Ganjar. Tapi untuk Ganjar itu. Ya, sebagai relawan Ganjar saya memahami seperti itu. Tapi Pak Jokowi kan berkali-kali kemarin memuji elektabilitasnya Pak Prabowo, terus kemudian di acara ulang tahun Perindo juga mengatakan begitu. Kalau sebagai pengamat, ya kan memang lihat Pak Jokowi itu memberikan kesempatan untuk kader-kader terbaik untuk 2024. Siapapun dia panggil dan sebagainya. Tapi kan Anda nanya saya sebagai relawan Ganjar kan. Kalau sebagai relawan Ganjar katakan itu untuk Pak Ganjar itu. Jadi masih besar ya peluang dukungannya ataupun endorsementnya Pak Jokowi untuk Ganjar itu menurut Anda masih besar? Iya tentu saja. Lebih besar mana daripada terhadap Pak Prabowo? Kalau saya Ganjar pasti. Tetap Ganjar. Tadi Mas Noel mengatakan bahwa kalau bisa menggabungkan antara Prabowo dengan Ganjar. Kalau saya ngeliat ya Pak Ganjar ya yang nomor 1. Gitu. Kalau mau tawaran yang lain ya boleh nanti lah. Tapi kita itu Spartan ngelihat ya Pak Ganjar lah dulu. Itu kita lihat. Mas Adi, Anda melihatnya ini sinyalnya bagaimana ya? Yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi seminggu kemarin itu kita melihatnya itu sepertinya sudah semakin terang sebetulnya kepada Pak Prabowo. Atau memang Pak Jokowi masih galau menunggu keputusannya Ibu Mega ini hanya menggoda-goda aja nih? Ya, saya ingin melihat Jokowi itu dalam 3 wajah ya. Wajah pertama itu Jokowi sebagai negarawan. Dulu Jokowi itu dikritik karena hanya memention sejumlah nama. Misalnya cuman Prabowo, kadang cuman Ganjar, yang lain tidak disebut. Belakangan ketika ada harlah di P3, Jokowi juga menyebut AHY, meski agak lupa.
Itu menunjukkan orang yang selama ini berhadap-hadapan dengan Jokowi disebut sebagai kandidat capres. Itu menurut saya luar biasa, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan bahwa Jokowi itu memang seakan-akan memarginalkan lawan-lawan politiknya. Yang kedua, harus kita akui, melihat Jokowi sebagai presiden, konteksnya adalah orang-orang yang berada di inner circle kekuasaan Jokowi adalah orang-orang yang semuanya di-endorse. Dulu ada Ganjar, kemudian Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman yang saya tunggu sebenarnya kapan Jokowi ini nyebut nama Puan. Itu belum muncul. Itu wajah Jokowi sebagai presiden. Tapi ingat satu hal, harus dilihat juga Jokowi ini sebagai kader PDIP. Nah, di sini yang sepertinya Jokowi nge-keep betul, tidak mau berspekulasi seperti dulu, karena kalau intonasi dan gestur tubuhnya terlampau ditonjolkan mendukung Ganjar, ini tentu akan head to head, akan berkonfrontasi dengan PDIP. Saya membayangkan kenapa misalnya portofolio politik Jokowi belakangan diklaim seakan-akan memberikan begitu banyak proporsi dukungan ke Prabowo Subianto, itu untuk menegaskan bahwa Jokowi sebenarnya ingin menghindari head to head langsung dengan PDIP. Karena kalau terus-terusan anatomi kekuatan politik Jokowi kira-kira begitu dialamatkan kepada Ganjar Pranowo, bukan hal tidak mungkin, ini justru akan kontraproduktif. Justru akan membuat Bu Mega tidak memberikan tiket kepada... The end of the day-nya Jokowi itu akan berkompromi dengan siapapun capres yang akan diusung oleh PDIP. Darah Jokowi itu darahnya merah. Mau Puan, mau Ganjar Pranowo, ataupun yang lainnya. Rasa-rasanya Jokowi juga akan mendukung itu. Itulah yang kemudian nanti akan terjadi kawin silang antara Gerindra dengan PDIP. Anda meyakini itu? Saya melihat suasana seperti itu. Soal siapa capres, soal cawapres, itu soal teknis. Tapi rasa-rasanya membenturkan PDIP dengan Gerindra adalah suatu hal yang rumit bagi saya. Saya masih cukup yakin bahwa di 2024, PDIP dan Gerindra ini akan bersekutu, berkongsi dalam satu kolam kekuatan politik. Bagi Ganjaris Spartan tentu berdoa semoga doanya sampai Sidratul Muntaha, yang diusung itu adalah siapa namanya Ganjar sebagai capres, ataupun Bung Noel sama Bang Daniel tentu saja berharap Prabowo lah yang jadi nomor 1. Tapi yang jelas saya menarik soal relawan ya. Setahu saya relawan Jokowi itu cuma satu mazhab politiknya. Merah kata Jokowi, merah pula kata relawan. Putih kata Jokowi, putih juga kata relawan. Nah, Joman ini belum menyatakan talak sebenarnya berpisah dari Jokowi. Kok rasa-rasanya Joman Prabowo mania mendukung Prabowo, rasa-rasanya ini ada sinyal dari istana gitu loh. Itu jelas. Jadi Jokowi sebenarnya bersayap betul bahwa Jokowi ini adalah orang yang rasional, membaca angka-angka statistik, dan tentu saja ingin menghindari konfrontasi dengan PDIP. Kenapa Prabowo, kenapa Ganjar? Karena di survei dua orang ini selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal capres. Kenapa nggak Puan misalnya tidak disebut? Kenapa Erik dan Sandi agak jarang? Karena memang di survei hilal politiknya nggak muncul secara signifikan. Ini yang saya kira memang kalau membaca Jokowi saat ini seakan-akan memang lebih banyak kepada Prabowo Subianto. Karena itu tadi untuk menghindari resistensi. Berarti dengan Pak Prabowo hanya PDIP. sebagai backup pilihannya. Enggak juga. Pilihan utamanya ke Ganjar, maksud Anda kayak gitu. Kalau melihat gesturnya, Jokowi itu senang dengan Prabowo Subianto. Tapi kan Jokowi kan ada psychological barrier. Apapun judulnya, Prabowo itu Gerindra. Ya. Tapi ingat juga kalau Jokowi terus-terusan dianggap anak kos-kosan di PDIP, bukan tidak mungkin Prabowo itu akan jadi prioritas. Tapi kalau kita melihat dari jauh gitu harapan terbesar Jokowi itu sangat berharap bahwa Ganjar lah yang akan diumumkan sebagai kandidat capres. Itu harapannya ya? Iya, karena ini satu darah, satu madhab, dan irisan pemilihnya sama. Meski kalau melihat angka-angka statistik belakangan, memang ada juga pemilih-pemilih Jokowi yang secara perlahan mulai jatuh hati dengan Prabowo Subianto. Nah, Noel sama Bang Guntur ini cocok ini jadi relawan. Ibarat orang mau dia memetik buah, itu nggak perlu dipanjat. Dia cukup bersiul dari jauh, itu mangga bisa bergugutan itu. Meleleh. Saya kira Prabowo itu dengan sanjungan-sanjungan Bung Noel, begitu pun dengan Ganjar Spartan ini, melelehlah Ganjar Pranowo itu dengan sanjungan-sanjungan. Sudah cocok ini calon jadi calon. Banyak diberikan ini ya pelayanan psikologis sebetulnya oleh Pak Jokowi ya kepada Ganjar dan juga Prabowo. Tapi saya mau tanya ke Bang Daniel. Bang Daniel, apa yang disebutkan oleh Mas Adi tadi ya, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini tidak ingin kontradiktif, terlihat kontradiktif kalau terlalu mendukung Ganjar. Makanya belakangan banyak memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo. Yang saya ingin tanyakan, ini disadari juga tidak sih, diwaspadai juga tidak sih oleh Pak Prabowo dan oleh Gerindra bahwa suatu saat pada akhirnya Pak Jokowi nanti ya tidak akan memberikan restu itu. Apapun ramalan yang sudah dibuat Adi tadi ya tidak ada masalah. Itu tapi kan, tidak diwaspadai. Itu ramalan Adi. Kami tidak, Pak Prabowo itu karakteristiknya tidak pernah berusaha memupuk buruk sangka kepada siapapun.
apalagi dalam hal ini ya atasan beliau Pak Jokowi. Jadi sepenuhnya Pak Prabowo tentu berbaik sangka terhadap siapapun, baik itu rival politik apalagi mitra politik. Jadi yang jelas sampai dengan detik ini secara politik misalnya kami terus bekerja bersama dengan PKB, bersama dengan Caimin untuk memastikan koalisi ini semakin kuat, bahkan bisa mengajak partai-partai lain dalam jumlah yang lebih besar. Di sisi lain tentu kami dalam hal ini Gerindra dan Pak Prabowo tentu tetap akan terus berkoordinasi dan berharap secara politik dari Pak Jokowi. Tentu saran dari Pak Jokowi sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo, masukan dari beliau sangat dibutuhkan. Samping memang Pak Prabowo fokusnya tetap menunaikan tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Jadi karena Menteri Pertahanan itu adalah pokok utama pada saat ini, bagaimana agar Pak Prabowo bisa menjadi menteri yang memberikan kontribusi yang lebih besar buat bangsa dan negara dan memberikan kontribusi yang besar bagi kinerja Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden. Jadi tulus saja ya. Tentu, tidak khawatir kalau misalnya itu hanya sebagai backup gitu. Ya tentu, kan gini, kalau banyak kan orang yang curiga misalnya tiba-tiba Noel dan kawan-kawan dukung segala macam. Tapi karakter Pak Prabowo tidak pernah begitu. Jadi beliau ketika orang datang ke beliau apapun itu, selama itu orang memang berniat baik, bahkan ada yang berniat buruk, Pak Prabowo biasanya sangat terbuka. Kalau kemudian beliau dibohongi, kalau kemudian beliau ditinggal, ya beliau ya sudah. Memang kita maafkan saja. Kalau ada kemudian yang berkhianat, ya kita maafkan saja. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau urusan dia dengan yang lain. Apakah memang seperti itu? Nanti kita akan tanya lebih dalam di segmen selanjutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Tidak ada turunan dari pihak manapun, khususnya Presiden Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah, begitu juga dari PDIP. Ini murni real kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Itu doang. Pertama, itu kedua tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Tadi itu pernyataannya dari Bang Noel. Bang Noel, saya mau tanya, apa maksudnya nggak punya nyali? Maksudnya nggak berani keluar dari PDIP untuk maju calon, maju Pilpres 2024, makanya Anda mengalihkan dukungan. Ya kita berharap kemarin 2 tahun kan kita mendukung pertama relawan Jokowi, pertama relawan Ganjar yang mendukung Mas Ganjar presiden kan saya. Wah bisa-bisa, sampai saya juga dulu dikritik rame-rame oleh kawan saya, bahkan PDIP juga mengkritik gitu loh. Tapi saya tetap konsisten di garis perjuangan saya. Pada akhirnya selama 2 tahun gamang tidak jelas. Kan harapan saya kan kemarin Mas Ganjar, ya saya siap maju presiden gitu loh. Atau setidaknya dia berani menyampaikan gagasan besar buat Indonesia. Kalau itu kan tidak dilanggar. Yang nggak boleh arahan PDIP jelaskan Bu Mega itu jangan bermanuver politik. Nah itu memang ditatkan oleh Mas Ganjar. Tapi kalau soal gagasan itu kan menunjukkan dia berkualitas, kader yang berkualitas. Emang dia nggak punya gagasan menurut Anda? Selama 2 tahun saya belum menemukan gagasannya. Saya bisa Anda mendukung dia kalau sebelumnya nggak melihat ada gagasannya? Enggak, begini. Jadi apa yang membuat Anda kita kan sebetulnya dulu di awal ekspektasi mendukung kita dia? ke Mas Ganjar kan dulu begini. Berharap Mas Ganjar ini sosok yang bisa melanjutkan pemerintahan Jokowi selanjutnya ya kan. Pasca 2024 ini. Tapi ya saya sih yakin ya Mas Ganjar ini punya energi yang kuat lah. Masih punya energi. Mungkin belum punya gagasan. Keberanian itu memang tidak muncul. Memang dari PDIP juga mungkin saya nggak tahu. Entah tekanan, entah apa. Dulu kan sampai saya dulu berapa kali ya saya rilis di media. Lepaskan kaki Ganjar. Gitu. Dulu kita begitu. Sampai banyak lah pertarungan saya dengan kawan-kawan di PDI. Tapi pertarungannya gagasan. Dulu kayak waktu kita bicara tentang Dewan Kolonel, kita bikin Dewan Kopral. Gitu loh. Jadi selain tidak punya gagasan, yang tidak punya nyali itu apa? Maksud Anda nyali untuk bisa menyampaikan keluar gagasannya. Dari PDIP untuk menyampaikan gagasannya. Kalau keluar, saya yakin semakin tidak mungkin berani. Gagasan aja Mas Ganjar belum mungkin ya itu ya yang tadi dia terlalu patuh dan taat. Taat terhadap perintah ketua partainya. Karena beliau ini kan kader ya, kader tulen. Gitu, nggak mungkin dia harus... Semua kader partai kan harus patuh dan taat. Ya tergantung kader ya, kalau saya kadernya nggak mungkin tuh.
Oke, Gitu. ya Saya makanya hanya Anda nggak patuh jadi kader terhadap gagasan partai. saya. Oke. Gitu. Saya patuh terhadap ide saya. Nah, karena kan kita biasa dididik begitu dulu ya, saya di kader begitu. Patuh terhadap gagasan, patuh terhadap program, dan patuh terhadap pimpinan. Oke. Nah, Mas Ganjar patuh terhadap pimpinan. Patuh Jadi juga yang Anda mungkin terhadap harapkan apa? ideologi. Dia tidak patuh terhadap pimpinannya atau Dia apa? tidak patuh terhadap gagasannya sendiri, dia nggak keluar tuh. Dia nggak punya keberanian untuk menyampaikannya Indonesia ke depan apa nih, gambaran apa? Kan dia belum ditetapkan sebagai capres. Kenapa Kalau dia soal harus menyampaikan ide kan nggak gagasan? masalah, tidak melanggar. Oke. Ide melanggar nggak kalau dia menyampaikan ide? Bukannya PDI malah bangga sebagai kader, dia punya ide, punya Oke. gagasan gitu loh. Oke. Itu yang kemarin harapan kita. Udah Mas, lu tahu usah ngomong soal nyapres deh. Sebetulnya kan kita ikut arahan apa yang dilakukan Mas Ganjar. Kita ikut arahan PDIP. Udah jangan nyapres-nyapres, jangan ngomong-ngomong. Ya udah kita ikut. Akhirnya kita sudah nggak tahan 2 tahun ya, kita coba cari yang punya kesiapan. Kesiapan nyapres, kesiapan gagasan, dan punya nyali. Pak Prabowo itu kan latar belakang tentara, punya komitmen, punya nyali dan sebagainya. Apalagi mantan Kopassus nih orang ini. Gitu loh. Saya punya keyakinan sekali. Pak Jokowi pasti memilih orang punya standar tersendiri ya, selain integritas dan keberanian itu. Oke. Saya mau tanya ke Mas Gundrom. Mas Gundrom, capres Anda nggak punya gagasan, nggak punya nyali untuk menyampaikan gagasan, terlalu patuh terhadap perintah ketua umum dan partainya gitu. Itu pernyataan yang kontraproduktif. Kenapa? Terbukti tadi dia mau mengawinkan antara Prabowo Iya, dengan dengan Ganjar. Kalau Ganjar nggak punya nyali, nggak punya gagasan, buat apa dipinang untuk Pak Prabowo? Itu kan versinya dia itu Iya, kan. iya. Nah kalau versi kami itu gagasan yang dimaksud gagasan sebagai seorang kader partai, gagasan sebagai gubernur Jawa Tengah, kemudian itu sudah tidak hanya sekedar gagasan kalau Pak Ganjar, tapi juga sudah dilaksanakan ya. Misalnya salah satu bukti ya, Pak Ganjar itu berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah itu 51% dalam 4 tahun. Oke. Kemudian juga menurunkan angka kemiskinan. Itu kan nggak cuma gagasan yang disebut dengan gagasan yang abstrak, tapi sudah tindakan yang nyata. Ya. Oke. Perjuangan adalah perwujudan kata-kata. Itu kata Rendra. Nah itu menurut saya Pak Ganjar seperti itu. Nah kalau kita tanya tentang gagasan Pak Ganjar tentang Indonesia yang belum diumumkan sebagai capres kok. Oke. Saya kira juga Pak Prabowo juga kalau ditanya ya karena Belum beliau punya sebagai gagasan seorang ya. menteri Oke. yang pembantunya Pak Jokowi yang nggak punya. Kecuali ya mungkin yang 2014 atau 2019 tapi kan tidak untuk dia 2024. Saya kira sama sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu masih menunggu ketika mereka resmi sebagai capres menampilkan apa yang disebut dengan gagasan visi membangun Indonesia baru disampaikan. Kemudian hal lain juga misalnya bagaimana pedulian Pak Ganjar itu kepada UMKM. Dan ini tidak hanya Jawa Tengah. Ada namanya itu Lapak Ganjar. Mempromosikan UMKM di seluruh Indonesia. Minggu ini soal kopi. Siapa yang punya bisnis kopi dan kopi itu dipromosikan oleh Pak Ganjar. Ini salah satu bentuk perwujudan dari gagasan-gagasan. Jadi menurut Anda itu alasannya Mas Noel saja untuk mengalihkan dukungan. Itu ngelesnya aja. Tadi apa yang disampaikan Guntur Romli itu persoalan stunting, angka kemiskinan, itu program dari pusat ke daerah yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai utusan pemerintah pusat. Itu, jadi gagasannya nggak ada. Itu kita mau tuh kan gagasan original dari Mas Ganjar nih. Saya sudah melakukan di Jawa Tengah dan apa yang saya lakukan di Jawa Tengah akan saya terapkan di nasional, kayak gitulah. Ini kan tidak ada, yang ada tadi apa yang dilakukan pusat diperintahkan dan itu menjadi program yang dilaksanakan oleh Mas Ganjar. Tapi memang tidak ada yang salah sih, tidak ada yang salah. Saya masih punya keyakinan Mas Ganjar ini kalaupun tidak punya nyali tapi masih punya energi. Jadi yang makanya dibutuhkan dikawinkan. bangsa ini kan nanti selain ya, nyali, kecerdasan, gagasan, tapi punya energi. Nah kalau Pak Prabowo kan selain punya nyali, punya gagasan, mungkin dia butuhkan energi. Nah energi itu ada di Mas Ganjar nanti. Nyali Pak Ganjar punya. Tapi kalau nyali disebut harus melawan pimpinan partai, itu bukan nyali, itu konyol dan bodoh. Konteksnya, konteksnya bukan soal melawan Pak pimpinan. Ganjar, misalnya, yang kita maksud adalah melawan menawarkan korupsi, gagasan besar, melawan pungli. menyampaikan gagasan Itu besar, itu bukan nyali nyali Pak dalam Ganjar. pengertian melawan, Gitu loh. tapi nyali dalam konteks
menyampaikan gagasan besar buat bangsa Memang ini belum yang resmi sudah capres kok diimplementasikan di Jawa Tengah untuk Indonesia. Menyampaikan gitu loh. visi misi ke Indonesia itu buat apa gitu loh. Dia adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Dia harus menyukseskan program-program nasional termasuk program di daerah nasional dia. itu bukan ide dari pusat, Ada bukan dong, ide dari Jawa dia. Tengah. Nah, yang kita mau dari Jawa penurunan Tengah itu kemiskinan, nyampe ke pusat. Bedah rumah. Gitu. Karena itu bicara dilakukan. tentang itu program Jawa lama Tengah semua, gayung. bedah rumah. Itu memang perwujudan. Kita Ya, kalau itu- hanya itu gagasan program, abstrak, itu program. mengawang-awang Bedakan buat antara apa? program Gitu loh. dengan gagasan. Kalau nggak bisa Nah, Guntur diwujudkan. Romli ini nggak bisa paham soal itu ternyata. Abstrak gagasan Nggak abstrak buat abstrak. apa? Kita harus menurut perbuatan. Itu sama aja kayak Anda kayak Anies kalau gitu. Hanya gagasan kata-kata mengawang-awang aja gitu loh. Jadi menurut Anda itu Konkret hanya kan? alasan ngelesnya Bang Iya, Noel. itulah. Itu alasan ngelesnya aja untuk bisa mengalihkan dukungan. Dia juga mau kok katanya. Sama Ganjar masih. Oh, oke, benar pasti kayak gitu, masih Senang terus. kita. Karena gini, presiden itu tipikalnya sama kayak Pak Prabowo ya, suka dengan siapapun, apalagi kader bangsa. Ini orang suka pada diskusi kan, apalagi Mas Ganjar tuh aktivis. Tipikal-tipikal kayak kita tuh udah biasa tuh, apalagi di PDIP. Pak Jokowi ngeliat ke model kita udah biasa. Pak Prabowo itu sudah beradaptasi dengan hal orang kayak kita begini. Makanya dia senang tuh diskusi, ada Mas Ganjar, ada Pak Jokowi, ada kita yang aktif 98. Senang aja Pak Prabowo tuh. Dia bangga, bahkan dia menyampaikan tuh, saya lebih muda 23 tahun. Itu kan mantap sekali, apalagi kemarin dia sampaikan, saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi untuk 2024 nanti. Oh itu pernyataan tegas. Dan itu yang kita suka, itu harapan kita gitu loh. Kalau memang, kalau bedanya mungkin Pak Mas Ganjar belum berani menyampaikan itu, pertimbangannya itu persoalan aturan internal partai. Tapi kalau jadi saya Mas Ganjar, saya tidak ngomong soal itu, tapi saya bicara tentang gagasan besar yang sudah saya lakukan di Jawa Tengah untuk Indonesia yang lebih keren. Oke, gitu berarti loh. menurut Anda tadi kalau Anda sebut-sebut energi, berarti Pak Prabowo tidak punya energi sebesar itu. Saya mau tanya ke Bang Daniel. Tadi kan Pak Prabowo mungkin punya gagasan tapi tidak punya energi. bukan Menambah nggak punya energi. Gitu. Nambah energi. Memang Rifana ini provokator ya. Ya. Dia bikin kesimpulan sendiri. Makanya saya tanya nih, gimana Bang Daniel? Jadi menambah suntikan energi, oke. Menambah suntikan energinya Pak Prabowo kalau mengawinkan Prabowo dengan Ganjar itu keinginannya Nggak Mas. ada statement sama sekali dari Noel terkait Pak Prabowo tidak punya energi. Menambah suntikan energi. Rifana, saya justru melihat apa yang dilakukan oleh Noel itu adalah berusaha mengkombinasi semua kekuatan politik yang ada. Saya tidak melihat ada sisa-sisa Noel benci Mas Ganjar atau tidak suka Mas Ganjar. Saya justru melihat ada upaya untuk melakukan kombinasi kekuatan, dan kami menghormati upaya-upaya tersebut. Karena apa? Karena sejak awal Pak Prabowo ingin pemilu 2024 itu kalau dalam bahasa agama saya itu ajang fastabikul khairat, ajang berlomba-lomba dalam kebaikan, ajang silaturahim, dia ajang adu gagasan. Yang paling penting adalah persatuan jangan rusak, NKRI tetap terjaga. Nah, oleh sebab itu kalau kemudian ada perbedaan misalnya, kalau bisa disatukan kenapa tidak? Artinya begini, saya mau lihat apa yang dilakukan Noel dan kawan-kawan itu malah justru ingin cari puzzle-puzzle yang dalam politik ini, misalnya ini ada kekuatan Pak Prabowo, ada kekuatan Pak Ganjar, ada kekuatan yang lain. Itu jadi, bisa nggak kita berjalan bersama? Kan dalam hal konteks ini Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak, koalisi besar, kemudian koalisi besar kita tentu dalam hal ini kan kami sudah dengan PKB, tentu kami juga bisa sangat berharap bersama dengan PDIP, jadi kami juga bisa berharap dengan Golkar dan semuanya. Daniel? Masuk ke dalam konteks itu gak? Pak Prabowo sangat terbuka bekerja sama dan berpasangan dengan siapapun. Saat ini kami sedang intens bicara dengan PKB, dengan Caimin, dan kemudian Caimin juga sangat terbuka dengan yang lainnya, Pak Prabowo juga sangat terbuka dengan yang lainnya. Kami ingin menunjukkan bahwasannya politik itu jangan sampai bencinya itu sampai ke akar-akar, kemudian tidak ada tempat untuk melakukan dialog. Kenapa? Karena politik itu adalah tempat dialektika. Nah, ketika dialektika itu dimatikan, maka politik kita akan rusak. Itu jadi masalah. Atau kalau dalam bahasa agama, ketika silaturahim dikunci, maka kita nggak akan bisa bergerak maju. Nah, sekarang Pak Prabowo dalam kontestasi ke depan itu ingin membuka silaturahim yang seluas-luasnya dan mendengar dari pihak lain. Oke, Mas Adi, berkali-kali soalnya disampaikan dan mengawinkan Prabowo dengan Ganjar, menurut Anda itu ada campur tangan, ada sepengetahuan ataupun ada restunya Pak Jokowi nggak? Ya, saya kira variabel Jokowi itu menjadi determinan dalam pilpres ya. Apakah Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, ini kan elit. Pasti yang jelas soal bagaimana
bagaimana poros dan konfigurasi politik untuk pencapresan 2024 Megawati, Prabowo Subianto, Jokowi itu satu paket sebenarnya soal konteks itu. Jadi yang lain-lain itu soal elektabilitas, soal relawan itu sebenarnya komplementer. Karena soal tiket pencapresan ini elit. Jokowi pasti akan bicara ke Megawati. Pasti bicara dengan Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut tadi. Teknisnya ini Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Itu lain-lain. Tapi satu hal sebenarnya. Kepindahan Noel itu mendukung Prabowo Subianto ya. Bagi saya itu kurang klimaks ya. Karena luka yang ditinggalkan itu tidak sebanding dengan pindahannya. Luka yang ditinggalkan misalnya nyerang Ganjar Pranowo. Dianggap tidak punya gagasan. Presiden, YouTube, dan seterusnya. Ganjaris Spartan marah dalam konteks itu. Makanya saya membayangkan ketika Noel meninggalkan Ganjar, ketika datang ke gondang dia, di situ deklarasi mendukung Anies Baswedan. Yang konon diasosiasikan sebagai orang yang banyak sekali gagasannya. Alumni Amerika, mantan rektor Paramadin. Ya, ke gondang dia. Betul. Ini pindahnya ke Prabowo, ini jeruk makan jeruk judulnya. Ini kan dalam tanda kutip, tawuran opini antar sesama teman. Jadi kliennya nggak klimaks sebenarnya. Jadi ketika Noel serang Ganjar, saya membayangkan akan mendukung Anies Baswedan. Karena orang yang meng-head to head kan antara Anies ya dengan Ganjar. Kan itu yang sebenarnya. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, melihat Noel ini, kalau perspektifnya relawan Ganjar yang lain, ya antara berkah ataupun kutukan sebenarnya. Kenapa itu? Berkahnya satu ya, Noel ini kan dianggap membuat jarak psikologis yang dalam dengan teman-teman PDIP. Kan Noel ini adalah orang yang selalu pasang badan lah, konfrontatif. Ketika Ganjar diserang oleh PDIP, Noel hadir di situ. Ketika ada Dewan Kopral, di situ ada Dewan Kolonel. Jadi itu yang kemudian membuat Ganjar semakin dihajar, semakin didiskredit oleh PDIP. Dalam konteks itu, kira-kira, saya kira itu berkah bagi relawan Ganjar yang lain. Karena Noel inilah yang justru menjauhkan Ganjar dengan Jadi kalau mengalihkan dukungan itu justru itu baik. Berkah, iya. Baik untuk hubungan Ganjar dengan PDIP. Betul, minimal Ganjar tidak melulu diserang oleh teman-teman elit PDIP. Tapi kan menjadi musibah apapun judulnya dalam konteks demokrasi langsung. Kehilangan satu ataupun dua relawan itu menjadi suatu hal yang tipis sebenarnya. Dukungan politiknya, apalagi pindah sambil mengkritik, kemudian membuka aurat dan syahwat politiknya yang dalam tanda kutip, yang Noel sebut tidak punya nyali dan tidak punya gagasan itu. Jadi bagi Bang Guntur Romli yang sebagai Ganjar Spartan, kepindahan Noel ini ke Prabowo ya ini adalah berkah sebenarnya. Itu Bang berkah ya Mas Gunrom? Iya memang berkah. Oh berkah. Memang berkah. Dan saya kira juga sudah waktunya ketika misalnya Bang Dhanil bicara soal 2024 ya, soal politik yang penuh dengan kedamaian. Memang tapi saya lihat nih Noel masih offset aja ini. Masih nyerang Ganjar soal gak punya gagasan, gak punya nyali. Saya kira perlu direvisi kembali lah, gitu kan. Biar kita tidak melihat ini suatu hal yang terus-menerus bertentangan. Ya kalau Anda mau pindah ya silakan, move on lah. Silakan pilihan masing-masing, kita di sini gitu kan. Gini, Itu saya bingung nih kalau disampaikan menyerang Ganjar, di mana serangan saya ke Ganjar? Kan ketika Anda melihat punya gagasan itu serangan dan itu terbiasa dalam dunia aktivis. Ya itu dan itu tidak benar, Noel itu tidak benar. Terbiasa enggak Ganjar tidak punya gagasan tidak benar. Ganjar tidak punya nyali itu tidak benar. Mungkin gitu dianggap ofensif politik. Gitu loh. Dalam dunia aktivis demokrasi itu mah biasa aja. Bahkan banting-banting meja kita dilempar gelas kita biasa. Mau budaya gitu seperti itu. Bukan. Tapi harus dipahami substansinya. Jangan hanya melempar seakan-akan saya melakukan kritik atau ofensi politik. Tidak ada. Justru saya menggugat Mas Ganjar sebagai aktivis. Gitu loh. You aktivis, you sekarang hari ini mimpin Jawa Tengah. Ya dong keluarin dong energi mau sebagai aktivis. Gitu loh. Sehari-hari dia keluar belusukan dan luar biasa. Orang menginterpretasikannya Anda itu hanya mengulang kebohongan. Nggak sesuai dengan fakta. Itu terus diulang-ulang gitu loh. Dijawab. Nggak punya gagasan kita jawab gitu. Nah kalau gitu dijawab gagasannya mana? Ini tadi substantif. Lah itu bukan gagasan, itu program dari pusat ke daerah. Kalau Anda sebut gagasan misalnya Pak Prabowo bilang melanjutkan Pak Jokowi, apa itu gagasan? Itu bagian gagasan pernyataan. Bukan gagasannya itu adalah Pak Jokowi gitu loh. Gimana Anda mau nyontohkan gagasan nggak gitu? Bukan dengan kebohongan. Dan itu bukan gagasan dia dong. Melanjutkan Jokowi bukan gagasan dia. Itu gagasan bagian dari gagasan. Dia bicara orang lain kok. Karena gini, Pak Amin, Jokowi itu ikon bangsa ini, ikon Indonesia. Gitu loh. Dan itu gagasan Jokowi yang mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jangan bilang gagasan gitu loh. Anda bicara soal program nasional. Gitu loh. Kita sikap lah. Keberanian beliau. Itu keberanian lah. Keberanian dalam hal apa gitu? Dia menyampaikan.
Pak, saya mau nyapres Pak 2024. Loh ya Saya belum izin. dong. Gitu, Partai dengan politik langgam belum saya, Le. dong. Nggak Gitu mau loh. dengan langgam feodal. Beda dong dengan Pak misi, Prabowo yang ketua saya mau partai. nyapres. Gimana Anda mau Nggak nyamakan? Oke, gitu? baik. Nah, itulah Baik. hebatnya Pak Prabowo punya Pak Jokowi keberanian dan aja punya nggak? sikap Oke. dan Tidak punya seperti kejujuran. itu 2014. Oke, jadi menurut gitu Mas loh. Gundrom Itu tidak menurut masalah saya. ya, tidak akan nggak mempengaruhi masalah. elektoralnya Mas Nggak Ganjar masalah ketika itu. Bang Noel relawan Iya. Jokowi mania meninggalkan Mas Ganjar. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada Cuma pengaruhnya sama pengaruh sekali. Kalau nggak ada sekali. ngaruhnya, nggak mungkin kayak Guntur Romli bikin konten. Anak-anak Cokro TV bikin konten terus, tapi nggak Ya apa-apa kita lah. harus mengkanter orang gila gitu. Kalau orang gila nggak dikonter, Oke. gila semua nanti orang. Oke, gitu. saya ingin tanya. Oke, saya ingin tanya dulu ke Bang Noel. Bang Noel, tapi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Adi, ini Anda mengalihkan dukungan itu faktor ataupun restu variabelnya Pak Jokowi itu memang ada di situ ya? Pak Jokowi Ya. sudah tahu, sudah dikomunikasikan dengan Pak Jokowi? Enggak. Kalau soal Masa komunikasi nggak ada dengan Pak komunikasi Presiden dengan enggak Pak lah. Jokowi? Tapi saya yakin apa yang saya lakukan Pak Presiden tahu. Apalagi karena nih dengan era digital di media banyak. Pak Presiden kan melek digital. Beliau selalu membaca berita-berita ya. Jadi nggak Entah di lapor medsos, dulu? Enggak. Presiden nggak begitu. Watak Presiden Jokowi ini kan sangat demokratik ya. Oke. Mau dukung Mas Ganjar kayak mau dukung Pak Prabowo. Yang paling penting demokrasinya diisi dengan riang gembira. Udah itu doang Presiden. Nggak punya kepentingan apa-apa. Dia sadar saya nggak mungkin maju 2024. Saya maunya demokrasi yang saya tinggalkan ini berkualitas untuk maju 2024. Mau Pak Prabowo, mau Mas Ganjar. Ini kan dua tokoh bangsa ya. Oke. Dua tokoh bangsa yang punya mandat untuk tetap menjaga demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas. Oke, tapi gitu loh. setelah Anda mengalihkan dukungan dari Ganjar ke Pak Prabowo, apakah Presiden kemudian telepon ataupun tanya kenapa mengalihkan dukungan? Masa nggak tanya? Nggak mungkin. Anda salah satu relawannya Pak Jokowi yang pertama loh. Enggak lah, Pak Presiden ini tipikalnya hanya sibuk dengan apa? Tugas sejarahnya, membangun Indonesia lebih baik ke depan. Udah, dia kerja aja terus. Tipikal memang pekerja ya, orangnya pekerja begitu gimana? Nggak mungkin ngurus-ngurusin kayak saya beginilah. Oke, Terlalu jadi nggak ada kecil. ya? Jadi Presiden Terlalu nggak tanya kecil. sama sekali? Itu terlalu kecil, bukan itu juga. Terlalu kecil ngurusin saya. Gitu. Pak Presiden kerjanya ngurus hal yang besar lah. Nggak mungkin ngurus tugas kita yang kecil. Oke. Nanti saya mau tanya ke Bang Daniel, kenapa Pak Prabowo sebegitu percayanya dengan dukungan dari relawannya Jokowi Mania? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, kenapa Pak Prabowo, Gerindra sebegitu percaya ya menerima dukungannya Mas Noel ini? Karena kan Mas Noel dulu teriak-teriak minta Pak Prabowo ini ditangkap, dipenjara. Kenapa begitu? Apakah karena memang ya politik itu secair itu ya? Pak Prabowo senaif itu mempercayai Mas Noel? Nah, kamu kan ikutin Pak Prabowo dalam sebagai wartawan di banyak pilpres. Dan kamu bisa jawab pertanyaan yang kamu sampaikan tadi. Kenapa Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dendam, menyimpan benci, there is no personal feelings in politics. Jadi itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, even ketika Noel hadir, bahkan siapa kan, mungkin ketika Mas Gun Romli juga ikut mendukung Pak Prabowo tentu welcoming sekali, jadi nggak ada dendam sama sekali di situ. Jadi publik kita, rakyat kita itu harus dididik melihat politik itu sebagai ajang kontestasi yang biasa. Tadi istilahnya ajang fastabikul khairat. Nah kalau kemudian atau kalau kita ibaratkan saya suka tinju itu ketika masuk ke ring tinju memang harus totalitas dalam pertarungan itu. Tapi kemudian ketika selesai dan keluar dari ring tinju ya kita bersahabat dan publik harus ketika melihat media ketika lihat Noel dan Gun tadi berantem atau berdebat keras itu sebagai hal yang biasa saja. Itu adalah demokrasi itu memang penuh noisy kadang-kadang tapi kita harus penuhi noisy itu dengan konten-konten juga, konten-konten yang positif. Dan adik-adik mahasiswa saya yakin hari ini juga sudah teredukasi dengan proses politik seperti itu. Dan Pak Prabowo menunjukkan sikap besar jiwa, besar hati seperti itu. Jadi sekarang kami misi utamanya bagaimana caranya kita bisa mengubur dendam, kita bisa mengubur benci sedalam mungkin. Jadi politik tulus hati kalau Pak Prabowo begitu. Kan Gus Dur bilang Pak Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas di Republik ini. Apakah teman-teman mahasiswa melihat itu juga? Saya ingin tanya,
kepada teman-teman perwakilan dari BEM UPH. Silahkan. Menurut siapa nih yang pertama, Aldi atau Grace? Aldi dulu. Aldi, menurut kamu, menurut Anda, siapa yang paling cocok figurnya sebagai penerusnya Pak Jokowi? Oke ya, terima kasih Mbak dan narasumber. Kami bersyukur bisa diundang sebagai generasi muda ya untuk hadir di sini. Pertama, prinsip dasarnya adalah kami melihat bahwa ketika Pak Jokowi sebagai orang nomor satu, sebagai pemimpin, memiliki prinsip bahwa dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang setidaknya punya visi yang sama atau lebih untuk membanggakan Indonesia. Tetapi kontroversinya adalah ketika kita melihat bahwasannya ada suatu statement yang disampaikan Pak Jokowi untuk mendukung beberapa pihak. Kami melihat bahwa mungkin ini disampaikan dengan sedikit gurauan, tetapi dampaknya bisa menjadi bumerang di kalangan pemilih pemula atau di masyarakat yang memang pada dasarnya adalah yang suka dengan kinerja atau dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Karena yang menjadi tolok ukurnya adalah mereka melihat ketika Pak Jokowi sebagai pemimpin memberikan suatu statement mendukung salah satu calon, itu akan menjadi, setidaknya akan menjadi suatu instruksi secara tidak langsung. Nah, dari kami sebagai generasi muda, itu yang kami takutkan ketika Pemilu 2024 berlangsung, itu tidak akan berjalan dengan objektif. Karena apa? Masyarakat akan memilih berdasarkan dengan sosok Pak Jokowi, bukan dengan hasil objektivitas itu. Nah, itu mungkin boleh dijawab dari para narasumber ya. Terima kasih. Oke, jadi ada kekhawatiran dari teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa, kalau Pak Jokowi terlalu sering mengeluarkan sinyal-sinyal dukungan terhadap para tokoh, itu nanti pemilunya ataupun pemilih akan merasa bahwa ini tidak objektif karena terlalu mengikuti keinginannya Pak Jokowi begitu ya. Jadi endorsementnya Pak Jokowi malah berujung negatif. Oke, yang satu lagi Grace. Menarik sekali tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Aldi. Silakan Grace. Oke, malam para narasumber dan juga Mbak Ivana. Terima kasih sudah diundang ya dari KPI BEM UPH. Saya mau tanya, ini berkaitan dengan pertanyaan dari tadi Aldi ya, mengenai bagaimana kekhawatiran kaum muda untuk bisa menangkap sinyal dari Pak Jokowi ini kayak instruksi, sebaiknya memilih yang sebelah sini misalnya gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya dari tadi Mbak Ivan kan udah tampilin data ya di awal tadi bahwa ternyata kaum muda itu ada yang tidak setuju dengan pilihan Jokowi dan ada yang mengatakan tidak tahu. Nah, ini dari persenannya kalau ditambah ini bisa mengalahkan, akan mengikuti instruksi yang diberikan Pak Jokowi gitu. Nah, kalau gitu ya Mbak, saya mau bertanya kepada tim Prabowo Mania yang sekarang udah jadi tim Jokowi Mania, sekarang udah jadi tim Prabowo Mania. Bagaimana dari tim Prabowo Mania ini dapat meyakinkan bahwa memang Prabowo lah pemimpin yang dicanang-canangkan oleh Jokowi dan juga pemimpin yang dapat menjawab kebutuhan dari negara ini. Karena kita melihat bahwa 60% di tahun 2024 nanti adalah pemilih dari generasi muda yang merupakan mahasiswa. Mahasiswa bukanlah seperti boneka yang bisa diiring opininya gitu ya, tapi memiliki pemikiran yang kritis gitu ya. Bahkan banyak perubahan-perubahan di negara ini terjadi karena mahasiswa gitu. Bahkan pemerintah pun bisa ditentang oleh mahasiswa. Nah, bagaimana tim Prabowo Mania bisa meyakinkan bahwa Pak Prabowo ini loh yang katanya punya gagasan untuk negara ini, sementara Pak Ganjar nggak punya gagasan, bisa merupakan pemimpin yang menjawab kebutuhan negara ini. Mengingat dari dulu-dulu ya dibangun karena stigma mahasiswa yang bukan sebagian besar Gen Z ya yang sekarang menjadi mahasiswa dulu itu ya pasti tahu siapa itu Pak Prabowo, tapi stigma yang dibangun itu bukanlah stigma yang terus-menerus baik, bahkan ada stigma buruknya. Bagaimana stigma buruk itu bisa digiring oleh tim Prabowo Mania supaya kami bisa memilih Prabowo yang katanya punya gagasan dan juga dapat menjawab kebutuhan mahasiswa. Padahal kalau yang dilihat Pak Ganjar ini kinerjanya lebih terlihat dan gaya kepemimpinannya lebih mirip dengan Pak Jokowi. Terima kasih Mbak. Grace, saya tahu tanya ya satu hal. Jadi teman-teman pemilih muda atau Anda akan mengikuti pilihannya Pak Jokowi untuk nanti ikut dipilih?
Kalau saya sendiri, saya tidak melihat itu pilihan Pak Jokowi atau tidak, tapi saya melihat kualitas daripada pemimpin yang akan memimpin negara ini. Mantap. Oke, jadi yang dilihat adalah kualitasnya. Endorsementnya Pak Jokowi itu tidak menjadi prioritas utama. Silakan Bang Daniel dulu, nanti saya baru ke Bang Daniel. Silakan. Saya ingin menjawab Grace, adik saya ini, kita nih juga mantan mahasiswa. Tadi kekhawatiran juga dijawab Nah dong. ya, kekhawatiran itu justru saya ingin menjawab kekhawatiran itu. Apalagi saya aktivis 98, aktivis itu tidak punya pensiunannya. Kalau tentara itu ada pensiunnya, kita tidak ada. Nah, jejak rekam itu menjadi modal pertama kita. Dulu kita melawan Orde Baru itu yang kita lawan sistem otoritarian Orde Baru. Sistem yang sangat militeristik. Nah hari ini Pak Prabowo ketika masuk dan buat partai, satu poin yang kita dapat. Apa? Dia beradaptasi dengan demokrasi. Kedua, ketika dia diragukan sebagai tokoh yang otoritarian, diktator dan sebagainya, itu dijawab ketika dia masuk di pemerintahan Jokowi. Dia punya totalitas, punya loyalitas dan integritas. Ketiga, Pak Prabowo ini tokoh yang selalu dihianatin, dihina, difitnah dan sebagainya. Dia teguh. Dia punya keteguhan dalam apa? Memimpin cita-citanya. Untuk apa? Indonesia yang lebih baik. Makanya 2024 yakin Pak Prabowo presiden yang terbaik buat bangsa ini. Dia akan menjawab semua persoalan. Apalagi Pak Jokowi punya standar sekali dalam melihat pemimpin buat 2024. Semua Pak Jokowi senang. Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Ganjar. Tapi mudah-mudahan aja nanti ada tandeman yang bagus lah ya buat bangsa ini ke depan. Misalnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Oke, tetap belakangnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Bang Daniel silakan dijawab tadi. Bagaimana kemudian meyakinkan mereka pemilih muda untuk bisa memilih Pak Prabowo tadi? Ya sederhana, Pak Prabowo track recordnya panjang sekali. Sudah banyak bukti bagaimana kebesaran jiwanya menghadapi problematika kebangsaan, menghadapi dinamisasi politik dan sebagainya. Dan Pak Prabowo yang paling penting adalah orang yang otentik. Dan anak muda hari ini itu suka dengan otentisitas. Pak Prabowo tidak tampil dengan pencitraan yang berlebihan. Beliau tampil dengan otentisitas beliau, apa yang menjadi karakter utama beliau, karakter asli beliau tampilkan, dan tidak ada kepalsuan di situ sama sekali. Dan anak muda sekarang tuh rata-rata suka yang otentik itu. Dan iya, dia suka yang pencitraan berlebihan, dan tentu saya yakin kelompok-kelompok muda ini akan semakin senang dan akan pilih Pak Prabowo. Oke, Bang Gundrom, Mas Gundrom, bahwa anak-anak muda itu tidak suka yang pencitraan, lebih suka yang otentik begitu ya. Lebih mempertimbangkan kualitas kalau tadi disampaikan oleh Grace ketimbang endorsementnya Pak Jokowi juga. Ini bagaimana untuk Ganjar Pranowo? Ada satu pernyataan yang menarik menurut saya. Pak Ganjar ketika bicara soal anak muda itu, salah satu kekhawatiran anak muda itu adalah soal masa depan. Misalnya soal pekerjaan setelah sekolah ataupun setelah kuliah. Nah ada langkah konkret dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah, yaitu mengkoneksikan antara perusahaan-perusahaan besar dengan SMK di sana. Itu jelas untuk lapangan pekerjaan. Kemudian ketika Pak Ganjar bicara anak muda, tentu saja dalam konteks Jawa Tengah tidak hanya anak muda yang di kota tapi juga di desa. Bisa membentuk desa-desa yang bebas dari narkoba dan juga bagaimana anak muda itu mengembangkan hobinya. Jadi intinya bahwa anak muda tidak boleh pesimis dengan masa depan, karena apapun yang bagi bangsa ini, anak muda adalah masa depan dari bangsa ini. Gitu. Oke, Mas Adi, tadi pertanyaan Grace bahwa, pertanyaan Aldi kalau tidak salah soal kekhawatiran itu tadi. Kekhawatiran bahwa kalau Pak Jokowi terus-menerus mengeluarkan sinyal dukungan terhadap calon-calon tertentu begitu ya, itu akan mempengaruhi objektivitas pemilih pada pemilu 2024. Objektivitas itu kan sangat relatif, tergantung bagaimana cara sudut pandangnya. Objektivitas menurut mahasiswa tentu berbeda dengan sudut pandang istana, berbeda dengan sudut pandang relawan dan dosen. Jadi bagi saya prinsipnya begini, Jokowi itu adalah makhluk politik, bohong kalau tidak bicara tentang politik 2024. Jokowi memang dulu bicara ojok ke susu, bicara tentang pemilu. Tapi politik ini kan nggak bisa dihindari. 14 Februari itu adalah hari pencoblosan. Nah apalagi pada saat yang bersama, Nasdem ini secara deklaratif sudah mendukung orang yang selama ini berhadap-hadapan dengan pemerintah. Jadi wajar kalau setelah itu dari ojok ke susu kemudian jadi ke susu. Jokowi punya personal privilege, ingin menunjukkan kepada orang bahwa Jokowi ini bukan petugas partai. Jokowi itu misalnya punya chemistry, punya endorsement ke sejumlah orang-orang yang
yang ada di sekitarnya untuk bisa diusung, maju, tanding pilpres dan menang. Maka muncul dua nama besar di situ yang menurut saya menjadi skala prioritas. Ada Ganjar, ada Prabowo. Karena Jokowi membaca angka-angka statistik. Saya memahami betul Jokowi itu ya statistik itu macam suara Tuhan. Karena statistik itu suara rakyat. Makanya kalau membaca secara utuh teman-teman, untuk stop misalnya Jokowi untuk tidak bicara politik itu agak rumit. Karena Jokowi satu hal, bahwa apa yang sudah dilakukan 10 tahun itu harus ada orang yang menstempel, mensegel secara pasti dilanjutkan. Jokowi tentu tidak mau menangisi di akhir jabatan politiknya semua yang dilakukan itu dihilangkan. Makanya saya di berbagai kesempatan sering juga disebut provokatif. Kalau misalnya Anies ini betul sebagai poros perubahan, bilang dong IKN itu proyek gagal. Bilang dong misalnya infrastruktur itu ugal-ugalan. Nyatanya enggak juga. Kita lagi nggak bahas Anies nih hari ini. Enggak, maksudnya apa? Kenapa Jokowi ngomong soal capres, sibuk bicara tentang endorsement, bicara tentang Prabowo, bicara tentang Ganjar? Karena Jokowi ingin memastikan bahwa orang-orang di 2024 nanti yang bisa bertanding adalah orang-orang yang saat ini ada di sekitarnya, bukan yang lain. All President's Man. Betul, all President Man, all Jokowi's Man. Dan itu manusiawi secara politik. Anak muda bagi saya satu kuncinya. Kalau nggak respect sama Jokowi nggak usah diikuti. Kalau respect, ya ikuti. Itu saja. Just follow your heart, adinda-adinda ini. Just follow your heart ketika memilih. Betul, karena anak muda itu identik dengan rasionalitas. Dia menjadikan preferensi pilihan politiknya dari ruang-ruang diskusi yang melampaui batas-batas sekat primordial itu. Melampaui sekat-sekat misalnya soal agama, soal suku. Dan itu yang saya kira harus dilihat bahwa Jokowi diminta untuk tidak bicara politik. Saya kira ini gagasan yang cukup utopis menurut saya. Saya mau ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, singkat saja karena waktu kita tidak banyak ya. Seberapa signifikan sebetulnya dukungan dari relawan Joman ini yang sudah bersalin luap menjadi Prabowo Mania 08 terhadap pemenangannya Pak Prabowo? Semua dukungan dari semua pihak itu signifikan bagi kami. Dan kami sangat menghormati siapapun itu. Jadi ini jadi energi baru buat kami dan tentu kita berharap dukungan yang serupa semakin banyak. Dan memang faktanya banyak sekali pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian melihat kebesaran hati Pak Prabowo selama ini, melihat loyalitas Pak Prabowo selama ini, kemudian beralih mendukung Pak Prabowo dan itu adalah suatu hal yang sangat positif dan signifikan dan kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwasannya Pak Prabowo memang ada di track yang benar selama ini dan Pak Prabowo ingin melanjutkan seluruh legasi yang dibuat Pak Jokowi dan kita ingin pastikan juga tentu kita ingin perbaiki kalau ada yang kurang begitu ya. Tapi yang jelas kita Pak Prabowo dalam hal ini ingin terus agar persatuan kita tetap terjaga. Itu yang paling penting bagi beliau. Kalau tadi Mas Gundrom bilang bahwa nggak ada pengaruhnya sebetulnya dukungannya relawan Joman keluar terhadap Ganjar Pranowo begitu ya. Tapi ini semisalnya capres Anda kemudian itu nggak dapat tiket dari PDI Perjuangan. Ganjarian Spartan akan mengalihkan dukungan juga ke Prabowo atau bagaimana? Kita nanti tanyanya itu bulan September. Tanyanya bulan September. Kalau sampai sekarang kita masih Spartan dukung Ganjar Pranowo. Tapi mempertimbangkan dong. Tidak. Enggak juga. Nah, pada ujungnya relawan Ganjar dan relawan Jokowi itu semua pasti dukung Prabowo. Itu harapannya Bang Noel itu. Karena ada 20 sampai 30 relawan Ganjar itu semua udah mau ke Pak Prabowo. Itu harapannya Bang Noel yang dibantah oleh Mas Gundrom. Dan setelah ini kita ingin tahu dari perspektif komedi politik bagaimana kemudian teman-teman dari Komika melihat ini sinyal-sinyal dukungan, apakah betul untuk Pak Prabowo Subianto atau memang Pak Jokowi masih galau terhadap pencapresannya Ganjar Pranowo karena belum dapat tiket dari PDI Perjuangan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Malam. Akhirnya kita kembali. Abang-abang, bukan bapak-bapak. Oh ya, abang-abang tercinta. Abang-abang tercinta.
Enggak, Bang, mana tuan aku, Bang. Lo adu tinju sama Bang Daniel kalah. Tapi baru kali ini sepanjang episode Political Show, kita pakai baju yang kompakan. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Langsung kita kenalan aja berarti ya. Selamat malam semuanya. Kenalin saya Gianluigi, saya Aldo, dan kami dari Demokrat. Nasdem. Bukan dong. Yang tadi. Bukan yang tadi kan janjian beda. Oh, iya, okay. Beda. Ulang. Saya Gianluigi, saya Aldo, dan kita dari Demokrat. Bukan. Masih salah. Yaudah, kita sebenarnya pendukung Chelsea, Bapak. Kita birunya ini biru Chelsea sebenarnya. Karena nggak jadi koalisi kayaknya. Ya makanya kita omongin, karena itu bukan jadi koalisi. Kita omongin, Bapak. Kita omongin yang kepedean aja dulu. Para kodo. Tapi ngomongin baju, Bang. Ngomongin baju. Sebelum kita mulai. Masih lama ya, masih lama. Sebelum ada stand up komedi sih. Tapi sebelum kita mulai kan ngomongin baju, kita tertarik dengan baju Prabowo Mania 08. Kita pengen nyaranin sablon di tempat lain, Pak. Ada yang lebih bagus, Pak. Ada yang lebih bagus di Snappy 30S, Pak. Lebih bagus saya desainnya, Pak. Saya juga buka sablonan, Pak. Bisa lebih tebel kok, Pak. Sablonan Pak kita. Prabowo-nya nggak kelihatan gitu, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Itu fontnya pakai Arial, Pak, kalau bagus. Kita bahas tema, Bang. Tema hari ini adalah kian terang capres pilihan Jokowi. Tapi karena kita minggu lalu libur, kita pengen recap dulu. Seminggu yang terjadi di dunia politik Indonesia. Perpolitikan Indonesia. Silakan Aldo. Yang pertama, Bapak-bapak mungkin pernah dengar beritanya, ada mobil DPRD. Mobil dinas DPRD yang nabrak baliho. Iya. Dan di dalamnya ada wanita telanjang. Nah, ini dia. Dan Astagfirullahaladzim. Dan yang menarik, Pak, katanya dia ketika mau dibawa ke rumah sakit itu sampai-sampai dia minjem sarung warga sekitar. Karena telanjang harus minjem sarung warga sekitar yang ada di TKP. Betul. Yang jadi pertanyaan kita, Pak, komika, Pak, cuman satu. Kalau sarungnya dipinjem, Bapak itu sekarang pakai apa, Pak? Iya kan? Apakah dia sekarang masih di pinggir jalan telanjang? Kita tidak tahu. Rekap yang lain, Bang Yan. Rekap yang kedua masih adalah ini DPRD juga. Oke. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ada berita apa itu? Dia diceritakan itu membawa wanita ke dalam hotel, kemudian ternyata wanita tersebut ngerekam. Dan videonya kesebar. Dan pembelaannya adalah dia dijebak. Mohon maaf, Bapak, kalau sudah berduaan di dalam kamar itu bukan jebakan wanita, tapi jebakan hawa nafsu Bapak. Oh iya. Bukan jebakan wanita lagi ya. Bukan. Benar. Saya tahu Bapak ini wakil rakyat. Bukan berarti ada rakyat diwakilin untuk dicicipin. Bukan. Kita recap yang lainnya. Recap yang lainnya ini dari staf sus. Beberapa waktu yang lalu sempat viral. Ada Twitternya. Twitter yang viral karena staf sus bilang macetnya Jakarta itu naik menandakan ekonomi kita mulai meningkat. Bahkan katanya bapak-bapak, dia tuh setiap kali pulang kerja ngelihat macet bersyukur. Nih untuk Bapak staf sus, mohon maaf nih. Bapak Siapa sebut nama dong? Staf sus Kemenkeu, Pak Justinus. Mohon untuk Bapak Justinus nih, mohon maaf nih, Pak. Kalau Bapak pulang kerja naik mobil Alphard dan disupirin, memang bersyukur ketemu macet. Tapi Bapak cobain naik mobil saya, Bang. AC-nya nggak dingin, joknya sempit, ditambah lagi Bapak pulang di flyover macet 3 jam, Bapak diare. Nah itu tuh, yang bikin Bapak bersyukur cuman satu, nggak cepirit. Cuman itu doang yang bikin bersyukur. Betul. Dan yang terakhir, rekap terakhir sebelum masuk topik adalah vonis Verdi Sambo. Oh ya, menarik ini dia nih. Yang menarik dari vonis Verdi Sambo bukan hukuman matinya, tapi model rambut muletnya. Oh, banyak dibicarakan. Iya, banyak dibicarakan, Pak. Rambut muletnya Pak Verdi Sambo, itu Pak Verdi Sambo mau memberikan pesan kepada kita. Apa tuh? Walaupun dia divonis mati, dia tidak mati gaya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Tapi yang kita takutin adalah karena di Indonesia apa-apa viral, takutnya ada anak kecil ke barbershop, terus dia ngomong, "Pak, pengen potong mulet." Oh, kayak Jeffrey Nicole. Enggak, kayak Verdi Sambo. Ditaruh kepalanya, dor! Gitu kan. Dor, ngeluarin gunting. Ngeluarin gunting, Pak. Ngeluarin gunting. Dor, gunting. Iya. Mohon maaf nih. Iya, aman. Masuk ke tema. Ya, temanya adalah kian terang capres pilihan Bapak Jokowi karena katanya Pak Prabowo sedang minta restu kepada Pak Jokowi. Menurutku ini adalah hal yang biasa saja. Pak Prabowo
minta restu ke Pak Jokowi. Kenapa begitu? Hal yang luar biasa adalah kalau Pak Prabowo bukan minta restu, tapi minta resto. Nah itu itu besar. Karena itu. Mahal. Itu mahal, itu Karena mahal. Karena Itu mahal. Benar. Dan dari kemarin kita nulis materi ini, materi tentang restu Pak Prabowo, cuman satu doang. Itu doang, minta Itu doang. Restu doang. Kenapa? Karena menurut kita, apapun yang diobrolin di sini, materi kita mau sebanyak apapun, mau Pak Prabowo dapat restu, Pak Ganjar dapat restu, sampai Aldi Taher dapat restu, itu percuma. Kenapa? Selama belum dapat restu dari Bu Mega. Saya Gian Luigi. Saya Muhammad Ronaldo. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Jadi semuanya tergantung dari Ibu. Oke, ibu. Gak berani sebut nama ya. Restu ibu yang paling penting. Karena Papa restu ibu yang penting. Iya, restu ibu karena surga di bawah telapak kaki ibu yang cantik dan berkarisma. Ya. Hati-hati, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi.co, ada Gian dan juga Aldo, sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, Bang Noel, Ketua Relawan Prabowo Mania 08, sudah hadir Jubir Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, kemudian Ketua Ganjar Spartan, bener ya, Ganjar Spartan, Mas Gunrom, kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno, dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sekali tadi masukannya, pertanyaannya, kritiknya mantap betul ya. Jadi jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 teman-teman pemilih muda semuanya harus datang ke TPS karena anak muda paling susah. Prabowo. Saya nggak kampanye ini. Paling susah untuk bangun pagi kemudian datang ke TPS. Jangan lupa harus datang ke TPS untuk memberikan hak suara Anda di pemilu 2024. Dan kita akan ketemu lagi Senin depan di Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Malam. Silakan berpelukan.